Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan penganggaran perusahaan dengan judul Ramalan Penjualan Analisis Regresi. Pengertian ramalan penjualan. Ramalan penjualan atau perkiraan penjualan, sales forecasting, adalah upaya untuk memprediksi penjualan di masa depan untuk jangka waktu tertentu dan dengan asumsi dasar tertentu. Itu mungkin untuk nilai penjualan ataupun volume penjualan. Berbeda dengan volume penjualan, untuk memprediksi nilai penjualan, kamu membutuhkan asumsi terhadap harga dan volume. Prediksi mungkin untuk tahun depan atau 3 hingga 5 tahun yang akan datang. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu bentuk permodelan analisis statistik. Ini adalah proses statistik untuk memprediksi hubungan terukur antara variabel dependen dan setidaknya satu variabel independen. Dua bentuk analisis regresi yang paling umum adalah regresi linear dan regresi non-linear. Kapan analisis regresi digunakan? Yang pertama, analisis regresi adalah alat yang ampuh yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan statistik untuk masa depan dengan menggunakan observasi dari masa lalu. Hal ini mengidentifikasi hubungan antar variabel yang terdapat dalam kumpulan data dan menentukan besarnya hubungan tersebut serta signifikasinya terhadap hasil. Yang kedua, di seluruh industri, ini adalah alat analisis statistik yang berguna karena memberikan fleksibilitas luar biasa. Jadi, jika lain kali seorang di tempat kerja mengusulkan rencana yang bergantung pada banyak faktor, lakukan analisis regresi untuk memprediksi hasil yang akurat. Selanjutnya, jenis analisis regresi. Yang pertama, regresi linear. Model regresi linear didefinisikan sebagai garis lurus yang mencoba memprediksi hubungan antar variabel. Ini terutama diklasifikasikan menjadi dua jenis, regresi linear sederhana dan berganda. A. Analisis regresi linear sederhana. Regresi linear cocok dengan garis lurus, sehingga model linear sederhana berupaya menentukan hubungan antar dua variabel dengan memperkirakan koefisien persamaan linear. Ini bisa dilihat dari persamaan regresi linear sederhana berikut. Y sama dengan A ditambah BX ditambah sigma, yang dimana Y sama dengan variabel terikat atau variabel respon. X sama dengan variabel bebas atau variabel prediktor. A sama dengan perpotongan atau perpotongan Y. B kemiringan, dan sigma adalah sisa atau kesalahan. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda menggambarkan suatu variabel respon dengan menggunakan lebih dari satu variabel prediktor. Digunakan apabila korelasi yang kuat antara masing-masing variabel independen mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah CX2 ditambah DX3 ditambah sigma, di mana Y sama dengan variabel terikat, X1, 2, dan 3 sama dengan variabel bebas, A perpotongan Y, B, C, D sama dengan kemiringan, dan sigma yaitu sisa kesalahan. Dan yang kedua yaitu regresi polinomial. Regresi polinomial adalah jenis regresi linear berganda yang digunakan ketika titik data disajikan secara nonlinear. Dapat mengetahui hubungan lengkung antara variabel bebas dan variabel terikat yang mempunyai hubungan nonlinear. Nah, persamaan regresi polinomial bisa dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga, regresi logistik. Regresi logistik memodelkan probabilitas variabel terikat sebagai fungsi dari variabel bebas. Nilai variabel terikat dapat mengambil salah satu dari sekumpulan nilai biner terbatas 0 dan 1 karena hasilnya adalah probabilitas. Selanjutnya, regresi logistik sering digunakan ketika data biner ya atau tidak, lulus atau gagal, perlu dianalisis.
Dengan kata lain, disarankan menggunakan metode regresi logistik untuk menganalisis data Anda jika variabel dependen Anda dapat memiliki salah satu dari nilai biner. Dan yang terakhir, regresi linear Bayesian. Metode regresi Bayesian digunakan ketika kumpulan data yang perlu dianalisis memiliki data yang kurang atau terdistribusi dengan buruk karena keluarannya berasal dari distribusi probabilitas, bukan estimasi titik. Jika data tidak ada, kamu dapat menempatkan koefisien regresi terlebih dahulu untuk menggantikan data. Saat kami mendapatkan lebih banyak titik data, keakuratan model regresi akan meningkat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.